luar biasa baik ya. Kakak juga berharap semuanya sehat-sehat. Nah, hari ini kita masih tetap melakukan PA di rumah kita masing-masing bersama mama, papa, kakak, dan abang, mungkin dari adik juga. Nah, karena semuanya kan tahu kondisi negara kita yang saat ini sedang diserang oleh virus corona. Makanya kita masih melakukan ibadah di rumah masing-masing. Dan hari ini kita bisa melakukan ibadah PA online bersama kakak, Kak Violanika Berginting. Nah adik-adik, kita akan membuka PA kita dengan bernyanyi baca kitab suci. Nah, kalau biasanya kita nyanyi lagu baca kitab suci duduk aja, kali ini kakak akan ajarin sekalian gerakannya. Maka dari itu, semuanya bangkit berdiri, kita bernyanyi baca kitab suci, ikuti kakak gerakannya. Mendengarkan firman Tuhan di PA kita. Jadi sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi Kusiapkan Hatiku Tuhan. Ambil sikap berdoa. Kita akan bernyanyi Kusiapkan Hatiku Tuhan. Saat
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk cinta kasih Tuhan dalam hidup kami. Sehingga hari ini kami juga boleh untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini pun Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Ajari kami supaya kami boleh mengerti dan memahami isi firman Tuhan, sehingga itu boleh kami pakaikan dalam hidup kami. Bapa, biarlah Roh Kudus Tuhan bekerja di atas kami, sehingga kami benar-benar memahami firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang mari kita buka Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Dari kitab Lukas pasal yang kedua ayat 41 sampai dengan 52. Kita akan membacakan secara bersama-sama. Kita akan mulai membaca firman Tuhan hari ini dari Lukas 2 ayat 41 sampai dengan 52. Kita mulai. Beginilah firman Tuhan. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka perjalanan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Amin. Sedemikian jauh firman Tuhan yang sampai kepada kita di PA kali ini. Sekali lagi Kak Sapa ya. Shalom semuanya. Apa kabar hari ini? Luar biasa pastinya, karena kita masih diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan tema kita kali ini adalah baca Alkitabmu. Apa tema kita hari ini? Baca Alkitabmu. Kakak mau bertanya sama adik-adik semuanya, siapa di antara adik-adik yang di rumahnya tidak ada Alkitab? Ayo, siapa? Kakak yakin kita semuanya di rumah kita masing-masing pasti punya Alkitab. Pertanyaan yang kedua, siapa di sini yang setiap hari kerjaannya membaca Alkitab? Atau setiap harinya pasti ada waktu untuk membuka Alkitab, membaca firman Tuhan. Apakah adik-adik ada membaca Alkitab setiap harinya? Atau bahkan punya Alkitab, tapi Alkitabnya tetap disimpan di rak buku atau di meja, sehingga Alkitabnya berdebu, tidak pernah dibuka, tidak pernah dibaca. Dan tema hari ini mengingatkan kepada semua adik-adik supaya membaca Alkitab. Nah, jadi mulai hari ini, siapa yang tidak pernah membaca Alkitab setiap hari, bacalah Alkitabnya. Kita kembali ke nats yang sampai kepada kita hari ini.
Ceritanya adalah tentang Yesus pada umur 12 tahun di dalam bait Allah. Nah, kita sudah membaca bagaimana kehidupan Yesus saat ia umur 12 tahun. Tradisi Yahudi mengatakan bahwa anak-anak yang umurnya 12 tahun wajib dibawa orang tuanya ke bait Allah untuk belajar tentang hukum Taurat. Hari ini kita baca Yesus pada umur 12 tahun sudah sangat memahami tentang hukum Taurat. Nah, tapi cerita kali ini berbeda. Kalau kita lihat dalam nats kita tadi mengatakan bahwa setiap tahun Yusuf dan keluarganya pasti berangkat ke Yerusalem dalam perayaan Paskah. Dan saat dia mau pulang kembali ke Nazaret, ternyata Yesus tidak ikut bersama rombongan untuk pulang. Ternyata Yesus tinggal di bait Allah selama 3 hari dan orang tuanya tidak menyadari. Saat perjalanan pulang ke Nazaret, pada malam hari pada saat istirahat, orang tua Yesus, Yusuf dan Maria mulai mencari. Di mana? Di mana Yesus? Dia berjalan ke rombongan bertanya, adakah yang melihat Yesus? Kami tidak ada melihat Yesus. Berjalan lagi ya kepada kenalannya, apakah ada yang melihat Yesus? Tidak ada yang melihat Yesus pada saat itu. Lalu cemaslah Yusuf dan Maria, dan mereka dengan rasa cemas berjalan lagi pulang ke Yerusalem. Dia kembali lagi ke Yerusalem, dan pada tiba dia di Yerusalem, dia melihat ternyata Yesus duduk di bait Allah. Adik-adik tahu apa itu bait Allah? Kalau bait Allah sekarang sering kita disebut itu adalah rumah ibadah atau gereja atau yang di belakang kakak ini. Nah, zaman sekarang orang mengatakan atau menyebutkan bait Allah itu adalah gereja atau rumah ibadah. Nah, pada saat itu Yusuf dan Maria melihat Yesus duduk di tengah para imam besar ataupun ahli-ahli yang paham tentang Taurat. Dan Yusuf dan Maria terkejut melihat Yesus memberikan pertanyaan dan menjawab pertanyaan mengenai kitab Taurat. Lalu Maria mendatangi Yesus. "Kenapa engkau melakukan demikian kepadaku?" kata Maria. Lalu Yesus menjawab kepada ibunya, "Kenapakah kalian cemas? Seharusnya memang aku di rumah Bapakku." Setelah itu, kembalilah pulang Yesus bersama Yusuf dan Maria ke Nazaret. Nah, pertanyaannya kepada adik-adik kakak semuanya, siapa di sini yang setiap minggu, yang setiap hari Minggu dia nggak pernah bolos pergi ke gereja? Atau setiap hari Minggu kerjaannya males-malesan, tidur bangunnya lama karena nggak masuk sekolah. Setiap hari Minggu kan libur, ya udah bangunnya siang aja, nggak usah pergi ke gereja. Ada yang kayak gitu? Yesus hari ini mengajarkan kepada semua adik-adik supaya tidak malas untuk pergi ke gereja. Itulah yang dilakukan Yesus. Yesus pada saat itu berumur 12 tahun. Kakak tanya, sekarang yang umur 12 tahun kerjanya apa di rumah? Main handphone. Kerjaannya bangun buka handphone, sambil makan pun main handphone, main gadget, main game. Tapi apa yang dilakukan Yesus di umur 12 tahun? Dia belajar tentang kitab Taurat. Dia membaca kitab-kitab Taurat. Sehingga pada ayat yang terakhir dikatakan, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Artinya apa? Seperti yang tertulis dalam Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Pengetahuan itu takut akan Tuhan. Siapa yang mau jadi anak pintar harus takut akan Tuhan dan membaca firman Tuhan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, yang tidak mau menjadi pintar, yang mau menjadi anak yang bodoh, ya sudah, tidak usah membaca Alkitab, tidak usah pergi ke gereja, tidak usah berdoa. Tapi yang mau jadi pintar, dikasihi Allah dan dikasihi orang tua, mulai hari ini kita diajari seperti yang dilakukan oleh Yesus. Yesus itu rajin ke gereja, beribadah.
beribadah, membaca kitab Taurat. Begitu juga adik-adik, jangan malas-malas lagi. Yang sama ini malas, yang sama ini bangunnya siang kalau hari Minggu, hari ini di PA kita kali ini mengajarkan baca Alkitabmu, pergi ke gereja, berdoa, patuh kepada orang tua. Sehingga kalau itu sudah adik-adik lakukan, maka adik-adik semuanya pasti jadi anak yang pintar, takut akan Tuhan, disenangi banyak orang, terlebih-lebih disenangi oleh Tuhan. Oke? Siap semuanya? Tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Kakak yakin semuanya pasti mau jadi anak yang pintar, hebat, bijaksana, dan takut akan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ikuti kakak berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap sukacita yang Tuhan tetap sediakan kepada kami. Baru saja ya Tuhan, kami mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Ajari kami anak-anak Tuhan, anak-anak kecil, tanggung, remaja, supaya semua anak-anak Tuhan semakin bertumbuh imannya, semakin rajin beribadah, semakin rajin membaca Alkitab, dan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajarilah terus adik-adik semuanya, supaya kami semuanya boleh menjadi kebanggaan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang saatnya kita mengumpulkan persembahan. Siapkan persembahannya ya. Dalam mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi sejuta. Semua tahu lagunya kan? Oke, kita bernyanyi sejuta sambil mengumpulkan persembahan. Persembahan dan doa syafaat. Kita lipat tangan kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami, sehingga pada hari ini kami boleh selesai melakukan PA kami, dan Tuhan tetap memberikan sukacita kepada kami. Baru saja Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Biar kiranya persembahan ini boleh berguna bagi pembangunan gereja Tuhan dan boleh harum di hadapan Tuhan. Ajari anak-anak Tuhan untuk boleh senantiasa dengan sukacita memberikan persembahan ucapan syukur kepada Tuhan. Begitu juga Tuhan Yesus, Tuhan yang memberkati setiap persekolahan adik-adik kami dimanapun berada saat ini, walaupun sedang dirumahkan dari sekolah. Biar kiranya Tuhan juga tetap menyertai proses pembelajarannya di rumah masing-masing. Tetap berikan semangat, kesehatan untuk adik-adik KKR semuanya, supaya mereka boleh dengan penuh sukacita menyambut masa depan yang begitu cerah bersama Tuhan. Begitu juga Tuhan Yesus, kami berdoa untuk orang tua kami. Tuhan berikan orang tua kami kesehatan, rezeki, umur yang panjang, sehingga orang tua kami boleh tetap mengajari kami anak-anaknya. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk masalah yang membuat cemas seluruh dunia Tuhan, khususnya Indonesia negara kami, yaitu terjangkitnya virus corona dalam lingkungan kami. Biar kiranya Tuhan memberkati kami semuanya, supaya kami boleh berada dalam situasi yang sehat dan terhindar dari virus corona. Dan untuk semua yang sudah terkena virus corona Tuhan yang tetap sertai mereka. Tuhan kuatkan mereka supaya mereka boleh melawan virus ini, sehingga mereka boleh sembuh dari penyakitnya. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dalam kedosaan kami, supaya kami layak disebut sebagai anak Tuhan.
Inilah doa dan harapan kami Tuhan pada saat ini. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajari kita doa Bapa kami. Mari kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. PA kita sudah selesai, sampai jumpa di PA-PA berikutnya. Shalom.